greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one. Ya, seharusnya pemimpin itu seperti Gibran Rakabuming Raka lah ketika mendapati keluhan warganya tentang soal hutang piutang. Diketahui pada waktu itu ada seorang mandor yang mempunyai hutang di warung hingga ratusan juta. Akhirnya pun Gibran langsung menindaklanjuti dan bahkan juga akan mencari mandor tersebut. Seperti ini videonya. Wes ditelepon mandore sing salah ya. Dari waskita sudah menyelesaikan tugasnya, kewajibannya. Ini salah mandore ya. Boleh ono mandore sesuk. Dan bahkan di sini juga akan bertanggung jawab ya, akan mencari mandor tersebut, yaitu untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan di warungnya. Bayangkan, padahal warung tersebut warung ya lumayan cukup kecil lah, tetapi sampai berhutang hingga ratusan juta. Padahal janjinya pada waktu itu seminggu sekali dibayar, tetapi nyatanya sampai menumpuk hingga ratusan juta rupiah. Ini bahkan juga dikomentari oleh Ari Prasetyo. Mantap Mas Wali, kerja satset mengatasi aduan warga juga cepat. Padahal diketahui aduan warga tersebut ya baru beberapa jam, atau kemungkinan tidak sampai 24 jam. Tetapi Gibran langsung satset langsung mencari tahu dan bahkan juga akan mendatangi warung tersebut untuk dimintai klarifikasi bagaimana bisa menunggak sebesar itu. Kalau dibandingkan dengan Pak Ridwan Kamil, maaf ya sekali ya, itu seharusnya ya yang ditiru Gibran ini. Bahkan pada waktu itu Ridwan Kamil dikritik oleh warganya sendiri dan bahkan juga berujung ke pemecatan. Tetapi Gibran ini malah menyelesaikan segala keluh kesah warganya. Ternyata ibu ini gak bohong. Gibran tweet sudah nemu mandor yang ngutang makan ratusan juta. Ternyata mandornya Sing Belkedes. Dari pihak Waskita Karya sudah menyelesaikan tugasnya. Mandornya yang harus dikejar, jangan seenaknya ninggalin hutang, kasihan ibu warung. Terima kasih untuk Gibran, panjenengan langsung tanggap terhadap rakyat kecil. Nah, tanggap rakyat kecil itu ya seperti inilah. Jadi bukan hanya omong kosong, tetapi langsung gerak cepat, langsung menemui warung tersebut dan menyelesaikan masalah, bukan malah memperkeruh masalah. Inilah tugas pemimpin yang sebenarnya. Saya jadi penasaran ya, bagaimana sih kronologisnya ya? Ini bahkan Gibran di sini sempat ngamuk juga ya. Padahal biasanya terkenal kalem sekali. Tetapi kalau masalah ini sungguh ditanggapi dengan serius. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengancam akan mendatangi mandor proyek Masjid Syekh Syayed yang hutang ke warung hingga ratusan juta. Mandor tersebut tak membayar makan di warung dekat Masjid Syekh Syayed hingga 150 juta. Gibran pun mengatakan bahwa mandor proyek ada itikat baik untuk melunasi hutang ratusan juta tersebut. Apabila tidak, ia mengancam akan mendatanginya. Ada itikat baik dari mandor. Santai, udah tak rampungi kemarin malam. Penyelesaian dalam bentuk uang, kata dia ditemui wartawan di Balai Kota Solo pada Jumat 17 Maret 2023, dikutip dari salopos.com. Ia pun mengancam akan mendatangi mandor tersebut apabila hutangnya tak segera dilunasi. Ya, segera diselesaikan minggu ini. Kalau enggak tak parani wonge. Saya datangi orangnya. Wes enek sudah ada kontak personnya, kata Gibran. Sungguh cepat sekali, bahkan kemarin malam sudah mendatangi warung tersebut dan bahkan juga sudah mengetahui pihak mandornya dan bahkan juga sudah diklarifikasi, yaitu 1 minggu akan dilunasi hutang tersebut. Kalau tidak bahkan akan didatangi mandor tersebut. Sungguh keren sekali. Keren. Gibran mengaku sudah mengantongi nama-nama mandor itu. Gibran juga telah mengonfirmasi ke pihak kontraktor proyek Masjid Syekh Syayed. Wes telepon mandore yang salah, sudah telepon mandornya yang salah. Dari waskita kontraktor sudah menyelesaikan tugasnya. Ini salahnya mandore, salahnya mandor, jar Gibran. Sebelumnya pemilik warung makan Restu Bunda, warga RT 1 RW 15 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Solo, Dian Eka Sari 38 mengeluhkan piutang makan dan rokok 150 juta belum dilunasi mandor proyek Masjid Syekh Syayed Solo. Dian semula berjualan mie ayam, bakso dan kelapa muda. Namun adanya pembangunan Masjid Raya Syekh Syayed Solo serta permintaan mandor membuat Dian berjualan nasi, sayur dan aneka lauk untuk pekerja proyek. Ibu dua anak ini menjelaskan salah satu mandor G asal Demak menitipkan 30 pekerja. Lalu keduanya membuat perjanjian pembayaran 2 pekan sehari sejak sekitar 2020. Pembayaran untuk konsumsi termasuk rokok bagi pekerja awalnya lancar. Padahal warungnya seperti ini loh. Warungnya kecil sih, tetapi setelah 3 tahun, wah sungguh di luar dugaan, yaitu sampai
mandor tersebut mempunyai hutang 150-an juta. Nah, dari sini saya penasaran ya, komentar-komentarnya bagaimana ya. Nah, seperti ini penampakan warungnya. 145 juta bagi ibu penjual nasi sangat besar sekali, sangat besar. Bagi orang siapapun hari gini, uang ratusan ribu saja sudah besar sekali. Apalagi 145 juta. Wow, tahan pembayaran retensi Pak, suruh beresin dulu. Gegara mandor ngutang makan, semua jadi dibikin report. Kalau dari kata-kata ibu pemilik warung Waskita Karya sudah bermasalah tuh. Mulai menit 4.30. Mantap Mas Wali, Mas Gibran top. Sepertinya saya harus pindah jadi warga Solo. Enak banget, ada pemimpin respon cepat sama warganya. Duitnya wes gitu Pajero. Mandor abal-abal, ngutang makan sampai 145 juta. Weh. Emang tiap minggu, bulan gak gajian apa sampai numpuk-numpuk begitu banyak utang makannya? Iya memang, apalagi diketahui tadi mulai tahun 2020 dan kemarin pada saat pembukaan Masjid Syekh Zayed Al Nahyan kemarin, kalau nggak salah pada tahun 2022 akhir ya. Jadi hampir 3 tahun lamanya. Ya pantas lah kalau menumpuk sampai ratusan juta uang makan dan bahkan uang rokok. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengancam akan mendatangi mandor proyek Masjid Syekh Zayed yang hutang ke warung hingga ratusan juta rupiah. Mandor tersebut tak membayar makan di warung dekat Masjid Syekh Zayed hingga 150 juta. Gibran pun mengatakan bahwa mandor proyek ada itikat baik untuk melunasi hutang ratusan juta tersebut. Apabila tidak, ia mengancam akan mendatanginya. Ada itikat baik dari mandor tersebut. Santai, sudah tak rampung nih kemarin malam. Penyelesaian dalam bentuk uang, kata dia ditemui wartawan di Balai Kota Solo pada Jumat 17 Maret 2023, dikutip dari solopost.com. Ia pun mengancam akan mendatangi mandor tersebut apabila hutangnya tidak segera dilunasi. Ya, segera diselesaikan minggu ini. Kalau enggak tak parani wonge. Saya datangi orangnya, wis enek, sudah ada kontak personnya, kata Gibran Rakabuming. Gibran mengaku sudah mengantongi nama-nama mandor tersebut. Gibran juga telah mengonfirmasi ke pihak kontraktor proyek Masjid Syekh Zayed. Wis ditelepon mandore sing salah. Sudah ditelepon mandornya yang salah. Dari Waskita kontraktor sudah menyelesaikan tugasnya. Ini salahnya mandore, salahnya mandor, ujar Gibran. Sebelumnya diketahui pemilik warung makan Restu Bunda, warga RT 001 RW 015 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Solo, Dia Eka Sari, mengeluhkan piutang makan dan rokok sebesar 150 juta belum dilunasi mandor proyek Masjid Syekh Zayed di Solo. Dian semula berjualan mie ayam, bakso, dan kelapa muda. Namun, adanya pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo serta permintaan mandor membuat Dian berjualan nasi, sayur, dan aneka lauk untuk pekerja proyek. Ibu dua anak itu menjelaskan salah satu mandor G asal Demak menitipkan 30 pekerja. Lalu keduanya membuat perjanjian pembayaran 2 pekan sekali sejak sekitar tahun 2020. Pembayaran untuk konsumsi termasuk rokok bagi pekerja awalnya lancar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka marah terkait kabar mandor proyek pembangunan Masjid Syekh Zayed Solo yang menunggak hutang hingga 100 juta lebih kepada pemilik warung makan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun mengancam akan mendatangi mandor tersebut jika tak segera melunasinya. Yang mandor hutang Masjid Gilingan Syekh Zayed Solo sudah ketahuan orang-orangnya siapa saja. Mengko tak dirampungke, nanti akan diselesaikan, kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Jumat 17 Maret 2023. Ia pun memastikan mandor yang belum membayar hutang di warung makan dekat proyek pembangunan Masjid Syekh Zayed Solo itu akan segera melunasi hutangnya. Gibran mengaku telah menghubungi pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan hutang tersebut.
Ada itikat baik dari mandor, ada santai wae wis tak rampungke ndek wingi. Bengi, santai aja sudah saya selesaikan kemarin malam. Tenang aja, ujar dia. Gibran juga mengatakan nantinya pihak mandor akan segera melunasi dengan membayar semua hutang yang belum dibayarkan ke pemilik rumah makan. Mereka juga sudah berjanji untuk segera melunasi semua hutangnya. Harus dilunasi, duit semono uang begitu loh. Janji, kemarin malam sudah janji. Waskita juga tidak akan lepas tangan, tegasnya lagi. Menurut Gibran, dalam kasus belum dilunasi semua hutang uang makan di warung makan tersebut murni karena kenakalan mandornya. Ia mengatakan bahwa pihak Waskita yang merupakan kontraktor proyek pembangunan Masjid Syekh Sayed Solo telah menyelesaikan semua kewajiban pembayaran. Kalau dari Waskita sudah selesai kabeh, itu mandornya sing nakal. Kalau kewajiban Waskita sudah selesai, ujar dia. Seperti diketahui, mandor proyek pembangunan Masjid Hadiah dari Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kepada Presiden Jokowi itu menunggak utang sebesar 150,5 juta. Total hutang kepada warung makan Restu Bunda milik Dian Ekasari itu berasal dari 3 mandor. Mandor itu berinisial G, warga Kabupaten Demak yang menitipkan 30 pekerjanya di warung makan saya. 2 mandor lainnya G asal Purwodadi dengan 55 pekerja dan N asal Demak dengan 65 pekerja. Mandor G hutang 30 juta, mandor G hutang 55 juta, dan mandor N 65,5 juta. Sebut Dian Eka Sari. Di balik kemegahan Masjid Raya Syekh Sayed menyisakan masalah lain, 3 mandor proyek menyisakan hutang makan di warung senilai 150 juta. Hutang itu ditumpuk selama 2 tahun sejak awal pembangunan masjid dan belum membayar. Warung yang dijadikan hutang makan para mandor bernama Warung Makan Restu Bunda di Jalan Ahmad Yani, Kampung Rejosari, RT 01 RW 15, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo, atau lokasinya berada di seberang Masjid Sayed Solo. Pemilik warung Dian Ekasari mengatakan kasus itu bermula saat mandor Masjid Sayed Solo mendatangi warungnya agar mau menyediakan makanan. Mandor itu berinisial G, warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Mandor G itu menitipkan 30 pekerjanya untuk makan di warung saya. Akhirnya dibuat perjanjian bermaterai. Salah satu isi perjanjian pembayaran makan di warung dibayarkan 2 pekan sekali sejak sekitar 2020, kata Dian saat ditemui di warungnya pada Jumat 17 Maret. Dia mengatakan pembayaran itu termasuk konsumsi lain seperti rokok pekerja. Selain G asal Demak, ada 2 mandor lain yang bergabung makan di warungnya, yakni G asal Purwodadi dengan 55 pekerja dan N asal Demak dengan 65 orang pekerja. Yang terjadi setelah berlangganan beberapa bulan, ketiganya tidak lancar dalam pelunasan dan menunggak selama 2 tahun selama pembangunan masjid berlangsung, kata dia. Ia merinci utang ketiganya, yakni G asal Demak 30 juta, G asal Purwodadi 55 juta, dan N asal Demak 65 juta. Total ketiganya 150 juta. Kebanyakan buat makan dan rokok. Saya pilih jalur kekeluargaan dulu karena mereka kooperatif, kata dia. Dia mengaku telah ke rumah G dan N di Demak lebih dari 1 kali untuk menagih. Kunjungan terakhir membuat surat pernyataan untuk berkomitmen melunasi disaksikan para istri mandor. Mereka nyicil hutang paling banyak 2 juta. Awalnya titip 10 juta sampai 20 juta, kata dia. Dia berharap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut membantu mendesak mandor agar mau membantu menyelesaikan masalah ini. Sebab selama ini dia terpaksa menjual perhiasan emasnya agar warungnya bisa tetap jalan. Gibran mengaku panen keluhan soal mandor.
Keluhan serupa juga terjadi pada kontraktor renovasi lapangan Sriwaru, tapi baru dicari kebenarannya. Banyak makan di warung, resah, tidak usah kasbon, segera dibayar. Kasihan yang punya warung, ujar Gibran. Ia santai, sudah tak rampung nih kemarin malam dalam bentuk uang pelunasan. PT Waskita selaku pelaksana proyek tidak lepas tangan, kata dia. Dia menambahkan kewajiban PT Waskita sudah selesai membayar para vendor dan juga mandor. Pemkot akan terus mendesak untuk pelunasan kasbon di warung makan oleh mandor. Masjid tersebut merupakan hadiah untuk Presiden Jokowi dari Presiden Uni Emirat Arab. Bahkan sejumlah pekerja proyek pembangunan Masjid Raya Syekh Sayed Solo masih punya hutang di warung makan Restu Bunda milik Dian. Mendengar hal itu, Wali Kota Gibran Rakabuming Raka geram karena jumlah hutang yang dibuat mencapai 145 juta selama 2 tahun pengerjaan masjid. Putra sulung Presiden Jokowi memberikan tenggang waktu kepada pekerja proyek yang masih mempunyai tanggungan hutang di warung makan tersebut supaya segera melunasinya. Segera lunasi, minggu inilah ya, sudah selesai. Mesake duitnya semono ya, kasihan uang segitu, kata Gibran saat ditemui seusai menghadiri pelantikan pengurus Bapilu DPC PDIP Solo di Taman Bandar Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 16 Maret 2023 malam. Gibran menyebut utang 1 juta saja bisa membuat warung makan tutup, apalagi hingga ratusan juta rupiah. Itu kan warga kita, warga asli Gilingan. Masa keno diutangi semono ya, kasihan diutangi segitu. Warung diboni 1 juta wis ambruk, ini 100 juta. Warung diutangi 1 juta wis tutup, ini bahkan mencapai 100 juta lebih, terang Gibran. Gibran menyampaikan, berdasarkan keterangan pihak rekanan, sebenarnya pekerja proyek sudah diberikan uang makan. Dari Waskita sudah menyelesaikan kewajibannya. Nggak tahu itu mandore ya. Pokoknya digoleki, pokoknya dicari, jelas Gibran. Tidak hanya itu, dia menunggu itikat baik dari pekerja proyek untuk segera melunasi hutang tersebut. Jika tidak ada, dia berjanji akan mencari mereka. Yo tak parani wonge, tak parani orangnya, wis ono CPN, sudah ada kontaknya, ucap dia. Diberitakan sebelumnya, sebuah warung mengaku dihutangi pekerja proyek Masjid Raya Syekh Sayed Solo sebesar 2 tahun pengerjaan dengan nilai mencapai 145 juta. Pemilik warung makan Restu Bunda, Dian, mengungkapkan para mandor awalnya menjanjikan uang makan dibayar tiap 2 minggu sekali. Namun, pembayaran beberapa kali terlambat hingga uang makan itu tak pernah dibayarkan sampai proyek pembangunan Masjid Raya Syekh Sayed Solo selesai. Perjanjian tiap 2 minggu terbayarkan, sedangkan dari sisi mandornya perusahaannya nggak on time, bahkan terkadang 4 minggu sekali baru dibayarkan, terangnya. Dia menuturkan para pekerja proyek itu berutang di bawah 3 mandor bernama Mandor N yang mempunyai tunggakan hutang sebesar 65 juta, kemudian mandor berinisial G yang berutang sebesar 50 juta. Keduanya disebut berasal dari Demak. Terakhir adalah mandor inisial G, asal Purwodadi, yang masih nombok uang makan hingga 30 juta rupiah. Kemarin kasusnya banyak mandor-mandor ngeluh di pending, bayaran sekian hanya menerima sekian persen. Mandor harus cari kekurangan dari mana, tuturnya. Bahkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengancam akan mendatangi mandor proyek Masjid Syekh Sayed yang hutang ke warung hingga ratusan juta rupiah. Gibran pun mengatakan bahwa mandor proyek ada itikat baik untuk melunasi hutang ratusan juta tersebut. Apabila tidak, ia mengancam akan mendatanginya. Ia pun mengancam akan mendatangi mandor tersebut apabila hutang tak segera dilunasi. Ya, segera diselesaikan, minggu ini pokoknya. Kalau enggak tak parani. Gibran mengaku sudah mengantongi nama-nama mandor itu. Gibran juga telah mengonfirmasi ke pihak kontraktor proyek Masjid Syekh Sayed. Sebelumnya pemilik warung makan Restu Bunda, warga RT 1 RW 15 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Dian Eka Sari, mengeluhkan piutang makan dan rokok hingga 150 juta rupiah.
belum dilunasi ketika mandor proyek Masjid Syekh Zayed di Solo itu.